Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik. Gimana puji kabarnya, Tuhan Kak? tuh. Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan baik kata Tasya. Puji Tuhan. Kak Brandon, berarti kita udah siap ya mau mulai ibadah kita hari ini? Oh tentu dong, saatnya ibadah hari Sebelumnya ini. kita perkenalan dulu dong Kak, di sini ada siapa aja? Coba kata Tasya siapa Ada aja? Kak Marcel, ada Kak Tasya, dan juga Kak Brandon. luar biasa ya Kak. Iya. Kak, sebelum kita mulai, gimana kalau kita yel-yel? Boleh coba. Biar makin semangat, iya, Kak. Kak Tasya pandu supaya adik-adiknya semangat untuk beribadah hari ini. Oke, kalau kata saya bilang ada sukacita, jawabnya apa Kak? Tentu ada. Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Kata Sia Pandu ya. Ada sukacita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Wah, Sekali lagi Kak, kurang ya udah semangat deh, adik-adik kita ulang ini. ya. Yuk. Ada sukacita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Mantap. Wah, Adik-adik mantap. semangat di rumah Kak. Betul. Adik-adik di rumah udah pada siap belum? Udah Apakah udah pakai baju rapi? Sudah? Coba mana? Wih, Udah Kak. mandi kan? Udah ganteng-ganteng, Udah cantik juga. Betul. Siap. Satu lagi Kak. Apa tuh? Udah siap Alkitabnya adik-adik? Oh iya, coba Alkitabnya diangkat ditunjukkan. Wah, Udah belum? Oh udah sudah Kak. semua Kak. Sudah siap. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini. Kita berarti bisa mulai untuk ibadah kita hari ini. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk sekolah minggu secara online. Mari kita nyanyikan Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Alam raya menyanyikan kemuliaan. Cakrawala, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh pelihara hati kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kak Brandon, Tuhan itu baik ya Kak? Betul, Tuhan itu baik kata Tasya. Menurut Kak Brandon, apa aja kebaikan Tuhan? Banyak bener ya Kak? Banyak Kak. Kita bisa bernafas sampai hari ini. Betul Kak. Kita masih diberikan orang tua, Betul Kak. kakak adik, Kita saudara. masih sehat juga ya, Kak. Betul. Dan lebih lagi kita masih bisa beribadah Kak seperti Wah, sekarang ini. luar biasa ya tuh adik-adik kebaikan Tuhan itu. Satu lagi Kak, Apa tuh? Tuhan itu baik banget ya memberikan kita banyak teman Kak. Oh iya, Kakak banyak punya teman. banyak teman gak? Banyak dan Puji aku Tuhan. senang karena teman-temanku juga mengasihi aku. Wah luar biasa. Adik-adik di rumah juga menjadi teman yang baik kan bagi sesamanya? Tentu dong pastinya Kak. Tentu ya Kak. Adik-adik mari kita nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Oke, dengan semangat.
kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti apa? Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Mari saling mendukung. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Wah, berarti Kak, kita diajarkan ya Kak untuk selalu mengasihi teman-teman kita. Betul, mengasihi Kak. orang lain. Betul, jangan mengasihi diri sendiri saja, Kak. Betul. Kak Brendan, hari ini kita mau belajar tentang seseorang, Kak, Siapa yang ya? bijaksana bagi sesamanya. Siapa ya, Kak? Bijaksana bagi sesamanya. Siapa ya Kak? Aku nggak tahu nih. Nanti kita baca Alkitab bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya, Kak. Siap. Kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Kak, di rumah adik-adik. Sudah. Kalau begitu mari kita siapkan hati kita. Kita mau memujikan, baca Alkitab dan doa setiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat membaca, memperhatikan dengan baik, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Adik-adik,
Mari buka Alkitabnya, kita buka dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 15. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu semuanya? Sudah Kak. Sudah? Oke, kalau gitu kita simak sama-sama ya cerita kita hari ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kak Brandon, Kak Tasya mau tanya deh. Kalau ada seseorang yang bertanya ke Kak Brandon mau kado apa dan itu akan diberikan ke Kak Brandon. Kira-kira apa jawaban Kak Brandon? Kak Brandon tuh maunya apa? Kalau aku ditanya seperti itu mau minta HP yang mahal. HP yang mahal adik-adik. Iya, buat main games. Karena aku suka main games. Untuk main games. Berarti mainnya sama teman-teman gitu? Enggak lah, main sendiri lah, kan HP ku itu. Oke, Kak Brandon mau handphone yang mahal adik-adik. Dan digunakan untuk main games. Dan itu untuk diri sendiri adik-adik. Kak, sebelum kita lanjut,
kita tadi kan udah baca nih firman Tuhan. Kak Brandon ingat gak tadi siapa tokoh yang kita baca? Tadi itu Salomo. Salomo adik-adik. Adik-adik tahu gak Salomo itu siapa? Salomo itu adalah seorang raja di Israel, Kak. Dia menggantikan ayahnya yang sebelumnya juga jadi raja. Masih ingat Kak siapa ayahnya Salomo? Daud bukan Kak? Betul Kak. Adik-adik masih ingat kan siapa ayahnya Salomo? Daud. Jadi Salomo ini hebat benar ya Kak? Iya benar. Pasti masih muda ya Kak? Iya Salomo. masih muda, sudah jadi raja. Masih muda, sudah jadi raja. Udah punya banyak pengalaman belum tuh Kak? Wah tapi sayangnya belum Kak, kan masih muda. Belum punya banyak pengalaman Salomo. Masih muda, belum banyak pengalaman tapi udah jadi raja. Berarti Salomo itu punya tugas yang besar loh Kak. Betul. Untuk memimpin bangsa Israel. Kira-kira Kak menjadi raja itu mudah atau enggak ya Kak? Wah susah Kak, karena kan harus memimpin banyak orang. Nanti kalau misalnya ada permasalahan, raja harus bisa menyelesaikan dengan baik. Betul adik-adik. Jadi tugasnya Salomo itu bukan tugas yang gampang ya Kak. Bukan yang mudah, susah banget, sulit Kak. sekali adik-adik. Artinya tidak semua orang bisa menjadi Salomo. Betul. Jadi Kak diceritakan kalau Salomo ini lagi pergi ke daerah Gibeon Kak. Nah Salomo ini ingin mempersembahkan korban di bukit pengorbanan Kak. Saat sudah malam nih Salomo lagi tidur Kak. Terlelap lah dia karena kelelahan. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dalam mimpinya Salomo Kak. Wah ngapain Kak Tuhan Kak? Tuhan menyapa Salomo. Halo Salomo, apa yang kau inginkan supaya aku lakukan untuk Salomo? Tuhan baik sekali ya. Iya Tuhan nanya begitu Betul Kak, nanya kayak gitu ke Salomo Kak. Terus kakak tahu gak jawaban Salomo tuh apa? Aku tahu, pasti dia minta kekayaan. Salah Kak. Minta harta. Salah juga Kak. Minta istana yang besar, kan raja. Salah Kak. Salomo gak minta hal-hal seperti itu Kak. Salomo minta apa? Yang Salomo minta, Salomo itu maunya hikmat yang dari Tuhan Kak. Kakak tahu kenapa Salomo minta itu? Kenapa Kak? Karena kan Salomo itu jadi raja, harus menimbang banyak perkara di situ. Makanya Salomo minta hikmat kepada Tuhan supaya ketika Salomo menimbang perkara-perkara di Israel, Salomo bisa menjadi bijaksana adik-adik. Hebat ya Kak Salomo? Iya hebat, masih muda, meskipun belum punya pengalaman, tapi ketika jadi raja doanya mohon hikmat Kak. Betul Kak, yang paling Kak Tasya juga kagum dari Salomo, dia berdoa bukan untuk diri sendiri loh Kak. Dia kan minta hikmat, memang hikmatnya untuk diri sendiri. Enggak kan Kak, dia meminta untuk orang lain juga adik-adik. Itu salah satu orang yang rendah hati loh Kak. Oh begitu, terus Kak Tuhan Allah mengabulkan gak permohonan Salomo itu Kak? Mengabulkan Kak, bahkan adik-adik Tuhan menambahkan apa yang tidak diinginkan Salomo. Tadi yang kakak sebut kekayaan. Salomo gak minta kan? Tapi Tuhan tambahkan adik-adik. Kekuasaan Salomo minta gak? Enggak. Tidak adik-adik. Tuhan tambahkan itu. Oh begitu ya. Jadi Tuhan baik banget Betul ya Kak. Kak. Ketika kita berdoa baik, sungguh-sungguh adik-adik. Dan kita berdoanya bukan untuk diri sendiri. Maka Tuhan akan berikan hal-hal yang luar biasa. Bahkan yang tidak Salomo minta Kak. Oh begitu. Gitu Kak. Wah ternyata Kak Salomo ini hebat ya. Dia raja yang baik ya buat bangsa Israel. Betul, Kak. Dan juga dia mau jadi raja yang berkenan di mata Tuhan ya Kak. Betul, Bukan raja yang jahat. Betul Kak. Salomo ingin menjadi raja yang bijaksana. Supaya orang-orang Israel dipimpin Salomo juga menjadi baik Kak. Betul. Kakak mau gak jadi kayak Salomo? Oh mau Kak aku Adik-adik mau di belajar rumah? seperti Salomo. Adik-adik gimana? Mau? Wah mau Mau juga Kak. juga. Tapi nih Kak aku mau nanya nih. Kalau aku mau memohon hikmat, mau minta hikmat ke siapa? Orang tua? Enggak Kak, hikmat itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Allah Kak. Oh dari Tuhan ya. Ketika adik-adik di rumah mau memohon hikmat kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mohon hikmat, pasti Tuhan akan berikan gak Kak? Oh gitu, jadi berdoa ya Kak? Betul, Berdoa. tapi gak hanya berdoa Kak. Apa tuh Kak?
Membaca Alkitab juga. Dengan membaca Alkitab kan kita tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan larang, apa yang Tuhan senangi. Seperti itu, Kak. Tapi kata Tasya, kalau aku baca Alkitab, udah jago lah. Aku bahkan ayat Alkitab banyak yang sudah hafal. Wah. Berdoa, aku rajin, Kak. Sudah semua, Kak? Sudah. Lagi pula aku juga rajin sekolah minggu kok. Wah, hebat juga Kak Brendan ya. Tapi Kak Brendan jangan lupa, ada satu hal yang harus dilakukan ketika kita memohon hikmat. Apa tuh, Kak? Ingat gak adik-adik, tadi Kakak bilang apa? Harus rendah hati, Kak. Kayak Salomo. Salomo tadi mintanya bukan untuk diri sendiri, Kak. Tapi untuk orang lain. Itu salah satu kerendahan hati Salomo, adik-adik. Ketika Salomo berdoa, dia bukan minta untuk memperkaya diri sendiri. Tapi dia mau untuk bermanfaat bagi banyak orang, Kak. Oh begitu ya. Jadi Kak, orang yang berhikmat itu salah satu tandanya adalah dia rendah hati. Betul, Kak. Dan itu bisa dilihat ketika dia berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga mendoakan orang lain ya, Kak. Betul sekali, Kak. Nah, seperti kondisi seperti ini nih adik-adik. Apakah adik-adik di rumah sudah mendoakan Indonesia? Ya. Mendoakan teman-teman juga ya. Betul. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit atau Sedang terkena sedih, Kak. sedang sedih, punya permasalahan berat. Sudahkah kita doakan? Atau jangan-jangan kita malah doainnya mainan terus buat kita. Nah, seperti itu tidak boleh adik-adik. Itu doa yang tidak berkenan di mata Tuhan kalau kita hanya meminta untuk diri sendiri. Oh begitu ya, Kak. Jadi kalau gitu Kak, berarti tadi doaku yang minta mainan gimana, Kak? menurut adik-adik di rumah, apakah doa minta mainannya yang mahal lagi yang kakak minta? Terus buat aku doang kan, Untuk punya kakak aku doang. Terus tahu tadi fungsinya untuk apa adik-adik? buat main games. Untuk main games. Itu baik gak adik-adik? Apa ya job adik-adik di rumah? Kira-kira itu baik gak, Kak? Ternyata doaku sepertinya salah, Kak. Kayaknya kok tidak berkenan di mata Tuhan karena aku mikirnya cuma buat diri aku juga. Betul, dan siapa Kak. tahu papa mamaku lagi punya permasalahan. Jadi mereka nanti malah makin sedih. Betul, jadi bikin tambah sulit kan, Kak? Iya. Itu adik-adik. Ya udah deh, aku nanti berdoa sama Tuhan minta hikmat supaya aku tahu nih apa yang aku butuhkan. Betul adik-adik. Oh Kak, kakak sebenarnya adik-adik di rumah ini tahu gak ya hikmat itu apa? Oh iya, adik-adik tahu hikmat gak sih? Hikmat itu apa? Gak tahu. Aku juga gak tahu. Coba Kak Tasya, hikmat itu apa sih, Kak? Hikmat itu ketika kita tahu apa yang baik dan apa yang kurang baik adik-adik. Setelah kita tahu, kita lakukan apa yang baik dan apa yang tidak baik adik-adik. Jadi hikmat itu Kak menolong kita supaya kita bisa tahu nih mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi menurut siapa Kak? Menurut aku, menurut Kak Tasya atau menurut Allah? Menurut Tuhan Allah, Oh Kak. gitu, jadi yang baik dan tidak baik menurut Tuhan Allah. Betul sekali. Sehingga ketika nanti kita melakukan, kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau ya Kak. Betul, Kak. Wah, jadi Sehingga hikmat itu penting ya Kak? Betul sekali, Kak. Karena hikmat itu bisa menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, Kak. begitu. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, kira-kira Tuhan senang gak ya, Kak? Oh seneng banget Senang dong ya pasti. adik-adik, pasti. Iya. Tapi kalau kita tidak berkenan kepada Allah, Tuhan tuh sedih gak, Kak? Sedih pasti. Orang tua kita sedih gak, Kak? Iya pasti sedih juga. Berarti banyak yang sedih adik-adik. Sedih. Oh gitu ya. Kalau gitu Kak, aku mau menjadi seperti Salomo deh. Ya. Kak Tasya juga mau, Kak. Kasih nggak mau ya. Adik-adik juga mau seperti Salomo. Juga mau untuk terus berdoa, mau hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di matanya. Mau jadi seperti Salomo? Coba tunjukkan jempolnya. Mau? Mana jempolnya, Oke. adik-adik? Puji Tuhan Kak, Puji semuanya Tuhan. mau seperti Salomo. Puji Tuhan ya, Kak Brendan. Oh ya Kak, aku jadi ingat nih ada satu ayat di firman Tuhan yang juga mengingatkan kita tentang berhikmat. Aku ingat nih Kak, itu dari kitab Amsal. Coba aku mengajak Kak Tasya, mengajak adik-adik semua
untuk kita sama-sama membuka yuk dari Amsal pasal 2 ayat 6. Coba deh adik-adik kita buka ya. Kitab Amsal pasal 2 ayat 6. Sudah ketemu adik-adik? Sudah? Yuk kita baca sama-sama yuk. Kak Bendun, Kak Tasya dari sini, adik-adik dari rumah. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ketika kita memohon hikmat, kita memohonnya kepada Tuhan Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan hikmat itu, kita bisa melakukan apa yang berkenan di mata Allah. Adik-adik semua siap menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat? Siap Kak. Kurang semangat nih. Coba kakak tanya lagi. Siap menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat? Siap Kak Brandon. Oke, kalau begitu adik-adik selamat menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan syukur kita melalui gereja, Kak. Gimana Kak cara mengumpulkannya? Caranya adik-adik minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja. Seperti itu Kak. Oke, berarti kita bisa menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah syukur kami. Inilah tanda sukacita kami. Karena Tuhan telah memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan untuk kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh dipakai dan berguna bagi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan dan juga melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik belajar dari Salomo. Kalau berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri adik-adik. Betul. Tetapi berdoa untuk siapa Kak? Berdoa juga untuk orang lain. Itu tandanya kita adalah orang yang berhikmat Adik-adik. Hendaknya kita juga
kita rindu untuk mendoakan orang lain, mendoakan Indonesia Kak. Betul sekali. Mendoakan saudara-saudara kita semuanya. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dari diri kita. Betul. Tuhan itu baik ya Kak. Baik banget Dan Kak. selalu mendengarkan doa kita semua ya Kak. Betul Kak, karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa Kalau adik-adik. gitu adik-adik kita pujikan ya. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kakak mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Raja Salomo yang berdoa kepadamu memohon hikmat agar dia bisa menjadi raja yang baik bagi bangsa Israel, raja yang bijaksana, terlebih lagi menjadi seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan. Tuhan yang baik, mampukan kami juga agar kami terus memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang pada gilirannya memberkati banyak orang. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi orang tua kami. Mungkin ada papa mama kami yang sedang sakit, atau mungkin ada papa mama kami yang sedang mengalami permasalahan. Mungkin juga kakak, adik, saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan beserta dengan mereka sehingga mereka boleh tetap merasakan kekuatan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang sedang berjuang untuk melawan penyakit COVID-19. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga para dokter
yang membantu dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan memberikan mereka sukacita, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kemampuan agar mereka dapat menolong banyak orang. Dan semuanya ini boleh memperlihatkan bahwa Tuhan begitu baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami ini dan biarlah kami boleh mengingat bahwa Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami semua dan memberikan kami damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama memujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi hari ini sama aku Kak Agatha dan Kak Tasya. Kak Tasya, kita hari ini mau bikin aktivitas nih Kak. Sesuai sama ceritanya tadi tuh, kan Salome berdoa ya Kak ya. Betul Kak. Kita juga mau bikin aktivitas tentang doa. Oh, gimana Kak caranya? Pertama-tama yang kita butuhin bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini aku punya karton nih Kak. Kartonnya ukuran kira-kira seukuran A4. Yang pertama kita harus lakukan adalah lipat dulu kartonnya. Kalau sudah, kita mau gambar bentuk tangan kita nih Kak. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita gunting. Kalau sudah Kak? Sedikit lagi Kak. Kalau sudah digunting seperti ini, kita bukan ya adik-adik. Kita balik menjadi seperti ini. Oke Kak. Selanjutnya, kalau sudah kita mau ambil kertas origami.
kertas origaminya ini kita lipat 2 Kak, menjadi bentuk persegi. Oh ya. Terus kita lipat 2 lagi ya Kak? Kita lipat 2 lagi menjadi bentuk persegi. Kalau sudah, kita mau potong. Sudah Kak? Sudah Kak. Ini kan ada 4 nih Kak. Kita mau tulis nih Kak, tapi sebelumnya kita mau tulis dulu judulnya. Oh. Di tangan ini, yang bagian depan, kita mau tulis judulnya Aku berdoa untuk. Aku berdoa untuk. Kalau sudah, kita tulis lagi di kertas origaminya ini. Kira-kira kita mau berdoa untuk siapa aja ya Kak ya? Untuk keluarga Kak. Keluarga bisa. Terus kalau buat teman-teman boleh nggak Kak? Boleh dong Kak. Kita kan harus mendoakan orang lain Kak. Bener. Terus apa lagi Kak? Sekolah kita adik-adik. Sekolah. Kalau misalnya gereja Kak? Tentu adik-adik harus mendoakan gereja. Jadi kita tulis ya Kak di sini. Di bagian atasnya sini judulnya adik-adik misalnya mau berdoa untuk yang pertama keluarga. Kalau sudah, nanti adik-adik tulis di tengah di kertasnya ini doa adik-adik untuk keluarga, apa yang mau adik-adik doakan. Kalau sudah tadi untuk teman ya Kak. Terus ada sekolah. Lalu gereja. Boleh nggak Kak ditambahin lagi Kak? Boleh adik-adik, terserah apapun yang adik-adik mau doakan, bisa adik-adik tambah kertas warnanya. Jangan lupa adik-adik kalau misalnya udah ditulis nih judulnya. Misalnya di sini untuk teman, adik-adik doanya apa untuk teman-teman adik-adik ya Kak, ditulis di bawahnya sini ya Kak. Betul Kak. Kalau sudah nih Kak, kita gabungkan lagi kertas origaminya, terus kita taruh di tengah-tengah bentuk tangan ini Kak. Oh, di dalamnya ya Kak. Terus kalau sudah kita mau bolongin di bagian sampingnya. Oke Kak. Kalau sudah, kita mau siapin pita adik-adik buat mengikat bentuk tangannya tadi. Sudah jadi nih Kak. Jadi Kak, Sudah Kak. punya aku juga udah nih Kak. Jadi nih, aku berdoa untuk di dalamnya tadi ada untuk teman, untuk keluarga. Untuk sekolah juga dan juga untuk gereja. Kalau sudah Kak, kita mau tulis di belakangnya sini ayat hafalannya Kak. Oh iya, adik-adik masih ingat gak tadi ayat hafalan dari mana? Dari mana Kak? Ayat hafalannya itu dari Amsal ya Kak ya. Amsal 2 ayat 6. Kita bisa tulis di belakangnya sini ayat hafalannya. Nanti kalau adik-adik sudah isi ayat hafalannya di sini, jadi deh Jadi deh. aktivitas kita untuk hari ini.
tangan yang mau berdoa untuk sama kita ya Kak. Betul, seperti Salomo Kak yang mau mendoakan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Terima kasih Kak sudah bantu aku untuk bikin aktivitas ini. Adik-adik selamat mencoba aktivitasnya ya. Selamat hari Minggu.